Berarti ada. kalau sama Nggak Niki ada juga dendam. tidak ada dendam berarti Nggak gitu. ada. Buat apa saya dendam sama dia? Dan Tapi- banyak juga yang salah paham ya, maksudnya salah paham seolah-olah Kak Fitri ini yang support apa segala Aku dia macam. laporan aja nggak tahu kok. Ya Aku cuma kan dia nggak bikin mungkin laporan. dipungkiri kalau orang akan berspekulasi seperti itu kan. Ya bebas aja orang berspekulasi, tapi aku juga berhak menjawab ya. Iya. Buat apa? Buat apa aku dendam sama dia itu? Buat apa? Karena kan logikanya begini ya, Kak Fitri ya. Kak Fitri kan bisa memilih bahwa mensupport Reza pun tidak perlu harus maju ke depan kan. Betul. Bisa dari belakang kan. Betul. Itu kan bisa berstrategi seperti itu. Betul. Cuman kan kalau yang aku lihat kok ini Kak Fitri maju gitu. Ya itu tadi, nggak ada orang pada saat aku dibully, nggak ada orang yang mau ada di samping aku. Statement itu. Iya. Oke. Sekarang gini ya, misalnya aku tuh menguatkan dia itu tidak hanya di muka publik ya. Aku itu sering banget jam 2 malam ditelepon sama dia, sama suaminya, hanya sekedar ingin dikuatkan. Udah sabar, aku tuh kurang tidur kok pada saat dia bener-bener di doxing ya, dibully. Bagaimana aku tuh selalu, biasa aku telepon itu silent kan. Aku tuh hidupin loh, karena aku rasain gimana sih gak bisa malam, gak bisa tidur, belum lagi anak-anak yang stres. Kadang-kadang suami istri ini bisa datang ke rumah aku jam 2 malam, udah tenang gitu. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku udah pulang, bantuin itu, ucap sampai dia berdua. Suka rela. Pakai nggak lo? Ngawur. Tapi gong sih, Aduh, gong. benar-benar kayak kita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya. Bukan di dunia. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Bukan di dunia kita kayak. Bukan di dunia. Kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah? Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala hal. Mudah-mudahan ya didoain. Guys, kalian udah nonton belum podcastnya Bang Densu? Bang Densu kan tanya tuh sama DRG gini. Ini jujur aja, kamu maunya Nikita masuk penjara apa? Gimana? Dia bilang begini, aku berharap aku tuh dikembalikan ke asalku dengan penuh ketenangan. Ke asalmu? Maksudnya ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Meninggoy gitu? Kamu tuh ditanya apa? Jawabnya apa? Katanya gak dendam. Fitri Salhuteru bongkar sifat Nikita Mirjani yang bikin persahabatannya hancur. Ya nggak apa-apa, mau dendam juga. Terus kenapa kalau misalkan ibu emang gak dendam, tapi kenapa kayak ngebet banget nih? Pengen banget lihat Nikita masuk sel. Terus ngebela si DRG juga sampai ngebela begitu banget. Kayak ngebela anak sendiri, ngebelanya mati-matian, gila. Maksudnya kalau misalkan emang gak dendam atau apa ya di luar masalah persahabatan, harusnya kan ibu jadi penengah aja udah. Kalau bisa sih mendamaikan gitu kan, jangan sampai kayak gini. Kesannya tuh ibu kayak gitu jadi kayak memperkeruh suasana, tahu nggak? Kenapa aku harus mendampingi pada saat di persidangan? Ya nangis. Pada saat misalnya di persidangan, aku bayangin ya, bagaimana ramainya itu persidangan kalau dia sendiri. Orang yang nggak pernah onar, orang yang nggak pernah punya masalah apapun, tiba-tiba berurusan dengan terdakwa ini yang Masya Allah banget. Tisu ya? Jangan nangis ya. Gak kebayang kok, nggak kebayang saya yang kenal Reza kalau saya harus membiarkan dia sedikit mungkin kalau bisa apa sih hidup yang kepengen aku lakukan untuk kebaikan gitu ya, mungkin ini penyemangat Reza untuk semua akan baik-baik aja. Aku nggak takut untuk orang berstatement apa. Tujuan aku di sini hanya ingin dia juga seorang ibu. Oh, dia anaknya lebih banyak. Berapa anak kamu? 5. Dia 5 anak, dia ibu dari 5 orang anak. Jadi kita harus fair gitu. Pada saat dulu terdakwa juga aku temenin juga, aku rela kok, aku dibully, aku disalah-salahin, rela gitu. Tapi dua-duanya temen loh. Iya, aku merasa aku nggak benci sama terdakwa ya. Aku nggak benci sama orangnya. Justru dengan keadaan ini aku tuh berharap sudah berubah yuk. Guys, Sister Hong udah menjadi Dora Hong. Sudah baik dan benar, gak usah diledek-ledekin lagi ya.
Jangan dibilang lagi pelakor, jangan lagi dibilang pelakor IB sama huruf E, nggak boleh. Udah baik dia ya. Gitu dong Sister Hong dari kemarin. I love you dah. The Power Nikita Mirzani. Pantes lah ya endorse-nya Nikita Mirzani itu 10M. Ya coba deh kalian lihat sekarang ya. Dia di penjara aja. Orang-orang nih penasaran. Setiap sidang bibirnya merah-merah, itu pakai lipstik apa? Nah, pada sibuk tuh orang nyariin lipstik apa yang dipakai sama Nikita Mirzani. Makanya mahal endorse dia. Nggak heran sih, emang sepowerful itu. Efek Nikita Mirzani terhadap bank swasta yang berlogo biru itu lagi banyak dibicarakan, bahkan sahamnya sempat merosot. Banyak warganet yang kecewa karena bank dengan begitu mudahnya membuka identitas pribadi. Itu nasabah prioritas loh. Bagaimana dengan nasabah yang biasa-biasa aja nih ya? Kita ngeri sekarang identitasnya bisa dikeluarkan sembarangan. Saya punya pengalaman nggak enak dengan bank berlogo biru itu. Jadi kejadiannya sudah cukup lama, 7 atau 8 tahun. Waktu itu rekening kantor saya atas nama saya itu dibobol oleh karyawan saya sendiri sebesar 50 juta. Jadi mereka memalsukan tanda tangan kepada orang yang saya beri kuasa untuk mengambil uang untuk uang operasional. Tapi entahlah pada sore hari ada setoran dari toko dimasukkan ke rekening situ, dan pagi harinya sebelum si kasir ini menarik itu mereka sudah menarik duluan. Saya sempat ambil CCTV-nya, kemudian sempat lapor ke polisi bolak-balik ya, bahkan mereka sudah mengeluarkan CCTV-nya. Tetapi sayangnya dari bank berlogo biru ini tidak mau mengeluarkan warkat waktu pakai cek ya, tidak mau mengeluarkan warkat aslinya. Sedangkan polisi untuk mengecek tanda tangan aslinya, tanda tangan siapa ini harus dibawa ke lab forensik ya kalau nggak salah, dan itu perlu warkat asli. Padahal udah jelas loh bank yang berlogo biru itu salah karena mengeluarkan uang dengan tanda tangan yang tidak sesuai dengan spesimennya. Tetapi saya walaupun dengan membawa surat dari kepolisian, dengan membawa nama prioritas nih, tetap mereka tidak mau mengeluarkan warkat aslinya, sehingga penyelidikannya itu terhenti karena polisi meminta warkat asli sementara bank ini tidak mau mengeluarkan warkat asli. Akhirnya ya sudah, saya ikhlaskan daripada saya capek hati, capek fisik, capek uang juga. Dan makanya ya heran dengan kasus Nikmir ini yang dengan mudahnya mereka membuka data pribadi seseorang, apalagi dengan Nikmir yang sudah terkenal begitu dibuka secara umum di depan pengadilan. Nah, habis lihat tadi sidangnya Nikita Mirzani ya, terus ada apa ya tadi ya? Ada saksi yang dari BCA ngebredelin itu. Nah, buat kalian ani-ani simpanan para pejabat, buruan tarik duitnya daripada ntar dibredel. Duit lu dari siapa aja? Dari koruptor mana? Ayo buruan, mumpung nih lagi anget-anget. Denny Sumargo sungguh mengejutkan, di mana di situ beliau mengaku tidak membenci Nikita Mirzani, namun apa? Ada jejak digital yang tidak bisa bohong. Beliau ini sebenarnya sangat membenci Nikita sehingga selalu mencari pembenaran atas dirinya demi memanfaatkan Reza Gladys. Dan inilah yang terjadi sampai pengakuan si Fitri Soloteru bilang kalau Reza Gladys tidak bisa tidur nyenyak. Karena kenapa? Sudah mulai ketar-ketir, ketakutan. Kita lihatlah secara seksama di podcastnya Bang Densu kemarin itu guys. Inilah cuplikannya saya sudah tampilkan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukungannya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk upload berita-berita viral selanjutnya. Oke, sampai jumpa.